Kalau kita sedikit-sedikit patah hati dengan kata-kata orang, ya sudah, putuskan saja kita jangan jadi orang berdampak, jangan berbuah. Tapi kalau kita putuskan mau berdampak dan berbuah, ya jangan takut apa kata mereka. Halo Sobat Renungan Harianku, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa kan? Kita sudah melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Cerita singkat hari ini membahas tentang rahasia sikap hidup yang mendatangkan mukjizat keuangan 100 kali lipat. Wow, mantap kan? Di bacaan Kejadian 26 ayat yang ke-12-13 berkata, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Meskipun Ishak itu anak orang kaya, kita tahu kan kalau Abraham kaya raya, tapi dia tidak punya mental anak orang kaya raya. Dan ini rahasia 100 kali lipat karena Tuhan berurusan dengan Ishak. Kalau kita mau ikut dengan Tuhan Yesus, ikutlah secara pribadi, jangan ikut-ikutan. 100 kali ganda itu dimulai dengan benih saja. Segala sesuatu yang besar dimulai dari biji. Tuhan senang memberkati anak-anaknya yang suka bekerja keras dan tidak suka buang-buang waktu. Kalau kita susah, menaburlah dengan air mata, pasti kita akan menuai dengan sukacita. Hanya karena Tuhan sanggup memberkati kita, bukan berarti kita boleh asal-asalan. Kita harus sungguh-sungguh dan penuh dengan pengorbanan. Seperti Ishak tadi, dia menabur di tanah itu, berarti dia sungguh-sungguh, penuh pengorbanan dan mencucurkan air mata. Dia seorang pekerja keras. Meskipun demikian, bukan kerja keras kita yang mendatangkan berkat itu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu, maka sia-sialah kita membangunnya. Berkat atas kerja keras itu dibutuhkan. Kerja keras saja tidak cukup. Berkat saja juga tidak cukup. Karena Tuhan kalau mau berkati kita, tapi kita malas-malasan, ya bocor kanan kiri. Tapi kalau kita tidak percaya akan berkat Allah, malah kita percaya dengan kerja keras kita yang mampu mengangkat kita, itu juga bahaya loh. Nanti kalau kita sudah sukses, kita bisa menyombongkan diri, karena diri kita yang merasa gigih. Tapi tidak tentu juga sih. Ada orang yang bekerja keras terus, tidak menghasilkan apa-apa. Jangankan 100 kali ganda, 1 kali lipat aja mungkin tidak terjadi. Karena Tuhan tidak memberkati. Berkat atas kerja keras itu penting kedua-duanya. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkannya. Jangan sekedar kerja-kerja, mengumpulkan terus harta. Tapi bukan hanya harta duniawi saja. Apapun yang kamu kejar dalam dunia ini, kalau kita tidak mencari Tuhan,
ujung-ujungnya sia-sia. Sia-sia membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia mengawal kota kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Jadi, mulai sekarang belajarlah seperti Ishak, anak orang kaya, tapi tidak mempunyai mental anak orang kaya, tapi mental pekerja keras. Banyak menabur karena hukum tabur tuai itu ada. Taat dan setialah karena kita akan membawa pulang bekas-bekasnya. Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Tuhan gak suka kalau kita setengah-setengah. Nah, kalau kita sudah sukses, pasti nih ada orang yang cemburu. Seperti di Kejadian 26 ayat yang ke-14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Biasalah ya, kalau orang itu cemburu, orang itu sirik, itu biasa. Tapi kalau kamu gak mau satu orang pun cemburu di hidupmu, ya jangan berdampak. Pasti tidak ada orang yang membicarakan, malah kamu diabaikan. Tapi kalau kamu berpengaruh, kamu menunjukkan buah secara sah, sekalipun kamu benar di mata Allah, pasti ada orang yang mencibirmu, karena dunia ini bukan hanya diisi oleh orang-orang sifat pemenang. Kalau kita sedikit-sedikit patah hati dengan kata-kata orang, ya sudah, putuskan saja. Kita jangan jadi orang berdampak, jangan berbuah. Tapi kalau kita putuskan mau berdampak dan berbuah, ya jangan takut apa kata mereka. Jangan dibawa kata-kata itu ke hati, lalu ya aja. Kita harus tahu tujuan kita apa. Tujuan kita bukan berkat materi. Tujuan kita mau berbuah lebat hingga dunia tahu kalau kita murid Yesus yang berdampak dan berpengaruh. Jangan takut, jangan benci orang-orang itu. Apalagi jangan seperti orang-orang yang menyerang kita. Berkati saja, doakan mereka. Tapi ingatkan dirimu, rahasiamu tidak di tangan mereka. Rahasia keberhasilanmu di tangan Tuhan. Tuhan yang membuka pintu, siapapun tidak bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang memberimu sumur, siapa yang bisa menimbun? Kita pun jangan iri atau cemburu akan berkat orang lain. Berbahagialah kalau orang lain diberkati dan dipakai Tuhan terlebih dulu. Lalu dengan rendah hati klaim itu. Kalau orang lain ditolong Tuhan, aku dan kamu juga. Aku percaya aku dan keluarga akan ditolong. Itu yang namanya iman. Kita juga harus memiliki hati yang longgar untuk memaafkan, untuk melepaskan. Miliki hati yang longgar untuk mengalah, miliki hati yang longgar untuk memberi. Kalau kita masih ada marah dengan orang lain di masa lalu, atau kita masih hidup di masa lalu, mana bisa menuai 100 kali ganda. Seperti badan di masa sekarang, pikiran di masa lalu. Dan kita juga jangan punya hati yang tidak terima. Jangan sampai kita punya hati seperti itu. Karena Tuhan punya satu gelar. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sudah, jangan sampai kita punya perhitungan dengan berkat Tuhan. Berkat bisa datang dan pergi. Tapi sama Tuhan kita pegang erat-erat ya. Jangan sampai punya hati gak terima
apalagi terhadap sesama. Suatu hari kita akan mengerti rencana Tuhan. Kita cukup meminta tujuan dalam hati kita. Ayat yang selalu aku ingat di Kejadian 26 ayatnya yang ke-24. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Jadi cerita singkat ini aku pernah mengalaminya. Awal suami mulai usaha ternak burung yang dari awal dia tidak tahu bagaimana cara ternak, bagaimana cara kasih makan anak-anak burung, dan tidak tahu makanan burung yang terbaik apa. Parahnya lagi tidak tahu harus menjual kemana hasil-hasil ternak ini. Tapi karena kerja kerasnya dan dia mau terus belajar tentang merawat burung, akhirnya dia berhasil. Usahanya pun mulai meningkat. Nah, mulai itu ada orang yang mulai mencibir dan cemburu akan usaha suamiku. Awalnya kami kesel sih sama orang ini. Tapi kita selalu diingatkan untuk selalu legowo, memaafkan, dan memakai prinsip cuek. Apapun yang dibicarakan orang itu, sebisa mungkin kita tidak ambil hati. Kita hanya berfokus untuk usaha, biar usaha kita itu berkembang. Dan semuanya aku serahkan sama Tuhan. Kalau cerita dari kalian gimana? Bisa komen ya. Untuk berbagi kekuatan buat saudara-saudara kita lainnya. Nah, kembali ke poin cerita singkat di atas ya. Jadi, sikap hidup yang mendatangkan mukjizat keuangan 100 kali lipat itu terletak pada apa saja. Yang pertama, berkat Tuhan atas kerja keras kita. Makanya jangan terus berusaha. Jangan lupa berdoa dan mencari wajahnya. Jangan lupa merenungkan firman-Nya. Supaya apapun yang kamu lakukan berhasil. Supaya nggak layu daunnya, supaya berbuah pada musimnya. Ternyata rahasia 100 kali lipat itu mudah ya. Terletak pada berkat Tuhan yang atas kerja keras kita. Jangan malas dan percaya berkatnya bukan kerja keras kita. Yang kedua, hati yang longgar untuk memberi dan mengalah. Tuhan itu cari orang yang legowo, bukan orang yang cemberut. Karena Tuhan mau kita menabur dengan sukacita. Yang terakhir, yang ketiga, hidup yang senantiasa menyembah Tuhan. Di Kejadian 26 ayatnya yang ke-25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Menyembah tuh karena Tuhannya, bukan karena kita ada maunya. Menyembah Tuhan karena rasa syukur kita kepadanya. Kalau kita menyembah Tuhan, yakinlah sesuatu akan terjadi. Percaya dan yakinilah. Sekalipun kita tidak meminta, ya Tuhan bertata di atas pujian akan memberikan hujan urapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.